warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Hasmainelis Fitri dalam mata kuliah Manajemen Operasional. Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat dalam pembelajaran darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ananda sekalian, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas desain barang dan jasa. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang desain produk. Nah, apa yang dimaksud dengan produk? Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan harus memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Jadi, sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk, serta menjelaskan seberapa beragamnya suatu lini produk. Tujuan suatu keputusan produk atau product decision adalah mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Sebagai satu dari 10 keputusan manajemen operasional, strategi produk dapat memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui diferensiasi, biaya rendah, respon cepat, atau perpaduan dari ketiganya. Oke, next. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tahap dalam perkembangan produk atau kita sebut fase-fase dalam pertumbuhan produk. Nah, di sini kita akan melihat ada fase perkenalan, yaitu introduction. Kemudian ada fase pertumbuhan, yaitu growth. Kemudian ada fase kedewasaan atau maturity. Kemudian ada tahap atau fase penurunan atau decline. Nah, coba kita perhatikan pada sebuah kurva ini. Nah, ini pada tahap pertama, yaitu pada tahap perkenalan. Karena produk-produk pada fase perkenalan ini sedang disesuaikan dengan kondisi pasarnya dan teknik-teknik produksinya, mungkin diperlukan pengeluaran lain-lain untuk penelitian, pengembangan produk, modifikasi, dan perbaikan proses, serta pengembangan pemasok. Sebagai contoh, saat telepon genggam diperkenalkan pertama kali, keistimewaan pada telepon genggam yang diinginkan oleh masyarakat masih belum ditetapkan. Pada waktu bersamaan, manajer operasi masih mencari-cari teknik manufaktur terbaik. Kemudian pada fase pertumbuhan atau growth. Dalam fase pertumbuhan, desain produk telah mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Penambahan kapasitas atau peningkatan kapasitas yang sudah ada untuk menampung peningkatan permintaan produk mungkin diperlukan. Nah, pada fase kematangan, sebuah produk mencapai kematangan, pesaing mulai bermunculan. Produksi dalam jumlah besar dan inovatif sangatlah sesuai pada fase ini. Pengendalian biaya yang lebih baik, berkurangnya pilihan dan pemotongan lini produk mungkin akan efektif atau diperlukan untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Pada fase penurunan, manajemen mungkin perlu sedikit kejam pada produk yang siklus hidupnya mendekati akhir. Produk yang hampir mati biasanya adalah produk yang buruk bagi investasi sumber daya dan kemampuan manajerial. Kecuali jika produk yang hampir mati ini memberikan kontribusi yang unik bagi reputasi perusahaan atau lini produknya atau bisa dijual dengan harga yang tinggi, maka produksi produk semacam itu harus dihentikan. Nah, itulah tahap-tahap dari produk life cycle atau tahap pertumbuhan produk. Oke. Di sini tadi sudah jelaskan secara detail tentang
pilihan strategi dari produk life cycle, yaitu tahap perkembangan produk. Next, sekarang kita masuk ke analisa produk berdasarkan nilai. Nah, berdasarkan manajer operasi yang efektif memilih produk yang terlihat paling menjanjikan. Hal itu merupakan prinsip Pareto, yaitu fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting dan bukan pada permasalahan yang banyak tetapi sepele. Yang diterapkan pada bauran produk, sumber daya diinvestasikan pada permasalahan yang sedikit tetapi penting, bukan pada yang banyak tapi sepele. Analisis produk berdasarkan nilai mengurutkan produk secara menurun berdasarkan kontribusi setiap produk bagi perusahaan. Analisis ini juga mengurutkan kontribusi tahunan total dari suatu produk. Kontribusi yang rendah dari produk tertentu jika dilihat persatuan mungkin akan tampak sangat berbeda jika hal itu mempresentasikan sebagian besar nilai penjualan dalam perusahaan. Oke, next. Menghasilkan produk baru. Perusahaan menghasilkan semua pendapatan dan keuntungan dari produk baru. Pemilihan, pendefinisian, desain harus dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama, peluang penciptaan produk baru, yaitu keadaan memberikan peluang munculnya produk baru, diantaranya adalah pertama, perubahan ekonomi atau resesi, pendapatan naik. Perubahan ekonomis menyebabkan meningkatnya tingkat kemakmuran pada jangka panjang, tetapi siklus ekonomis dan harga berubah pada jangka pendek. Sebagai contoh, semakin banyak orang bisa membeli mobil pada jangka panjang, tetapi resesi dapat menurunkan jumlah permintaan untuk mobil pada jangka pendek. Kemudian perubahan sosiologi dan demografis dapat muncul pada beberapa faktor seperti berkurangnya ukuran keluarga. Tren ini mengubah preferensi pada ukuran rumah, apartemen, dan mobil. Kemudian perubahan teknologi yang membuat segalanya mungkin, mulai dari telepon genggam hingga iPad. Kemudian pada perubahan politik. Nah, perubahan politik atau peraturan menghasilkan perjanjian perdagangan yang baru, tarif yang baru, dan juga persyaratan kontrak yang baru dengan pemerintah. Kemudian yaitu perubahan lain seperti munculnya melalui kebiasaan pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Pentingnya produk baru. Pentingnya produk baru tidak dapat dipungkiri lagi. Sebagaimana perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualannya dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Jadi perusahaan perlu terus-menerus melakukan upaya penciptaan produk baru atau pembaharuan produk karena untuk dapat mengimbangi persaingan yang dihadapi, diantaranya produk substitusi maupun perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sistem pengembangan produk baru. Nah, sistem pengembangan produk baru ini adalah sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Sebuah perusahaan harus mempunyai dana untuk mengembangkan produk, memahami perubahan yang terus terjadi di pasar, mempunyai potensi yang diperlukan, dan juga sumber daya. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan keberhasilan produk, tetapi
tetapi juga masa depan perusahaan. Yang pertama, tahapan pengembangan produk adalah ide, yaitu berasal dari dalam perusahaan, misalnya bagian riset dan pengembangan, dan dari luar melalui pemahaman perilaku konsumen, persaingan teknologi, pekerja, persediaan. Tahapan ini menjadi dasar untuk memasuki pasar dan biasanya mengikuti strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. Yang B, kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk merealisasikan ide dengan melakukan koordinasi dan berbagai bagian yang terkait di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang C, permintaan konsumen dengan cara mengidentifikasi posisi dan manfaat produk yang diinginkan konsumen melalui atribut tentang produk. Spesifikasi fungsional, bagaimana suatu produk bisa berfungsi dengan melalui identifikasi karakteristik engineering produk, kemungkinan dibandingkan dengan produk dari pesaing. Nah, kemudian selanjutnya spesifikasi produk, bagaimana produk dibuat melalui spesifikasi fisik seperti ukuran dan dimensi. Review desain, apakah spesifikasi produk sudah yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Tes pasar, apakah produk memenuhi harapan konsumen untuk memastikan prospek kedepannya melalui penjualan dalam jumlah besar. Ini berkaitan dengan kapasitas yang akan diproduksi di masa depannya. Perkenalan di pasar dengan memproduksi secara massal untuk dipasarkan. Evaluasi untuk mengukur sukses atau gagal. Apabila gagal secara cepat bisa diganti produk lain yang lebih menguntungkan. Kemudian kita lanjut ke quality function deployment, atau kita singkat dengan QVD. Adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang apa yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya menjadi atribut bagaimana agar tiap area fungsional dapat memahami dan melaksanakannya. Alat yang digunakan dalam QVD adalah rumah kualitas atau kita sebut dengan house of quality, yaitu merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk, barang atau jasa. Ada 6 langkah dasar untuk membuat rumah kualitas, yaitu yang pertama, identifikasi keinginan konsumen, apa yang diinginkan pelanggan. Kemudian identifikasi bagaimana produk akan memuaskan keinginan konsumen. Yang ketiga adalah hubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi keinginan pelanggan tersebut. Yang keempat, yang D, kenali hubungan antara sejumlah bagaimana pada perusahaan, bagaimana kita saling berhubungan. Kemudian yang E, buat tingkat kepentingan dengan menggunakan tingkat kepentingan pelanggan dan bobot pada hubungan yang diperlihatkan dalam matriks. Selanjutnya, evaluasi produk pesaing. Seberapa baik produk pesaing memenuhi keinginan pelanggan. Nah, itu adalah beberapa quality function deployment. Kemudian kita lanjut ke pengorganisasian pengembangan produk. Yaitu yang pertama, yang A, tim pengembangan produk, yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan permintaan pasar menjadi sebuah produk yang dapat mencapai keberhasilan produk dalam arti dapat dipasarkan, dapat diproduksi, dan mampu memberikan pelayanan. Yang B, tim desain yang bertanggung jawab dalam membuat desain produk sesuai dengan keinginan konsumen dan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk memproduksinya. Kemudian tim rekayasa nilai yang biasanya terbentuk dari gabungan semua unsur yang terpengaruh yang dikenal dengan lintas fungsional, sehingga pengembangan produk yang lebih cepat dilakukan melalui kinerja simultan dari aspek yang beragam. Next, manufaktura
Usability dan value engineering adalah aktivitas yang menolong memperbaiki desain produksi, pemeliharaan, dan penggunaan sebuah produk. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain yang pertama mengurangi kompleksitas produk, kemudian yang B standarisasi tambahan dari komponen, yang C perbaikan aspek fungsional produk, memperbaiki desain pekerjaan dan keamanan pekerjaan, memperbaiki kemudahan dan pemeliharaan produk, dan desain yang tangguh. Kemudian kita next. Permasalahan yang berkaitan dengan desain produk. Permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan desain produk. Nah, untuk mengembangkan sebuah sistem dan struktur organisasi untuk pengembangan produk, terdapat beberapa teknik penting untuk merancang suatu produk, yaitu desain yang tangguh, desain modular, kemudian computer aided design atau CAD, computer aided manufacture, kemudian teknologi, virtual reality, analisis nilai, dan desain yang ramah lingkungan. Nah, di sini kita lihat desain yang tangguh. Desain yang tangguh berarti produk dirancang sedemikian rupa sehingga ada sedikit variasi pada produksi atau perakitan tidak berdampak banyak pada produk akhirnya. Nah, kemudian untuk desain modular, produk-produk yang dirancang dalam komponen yang tersegmentasi dengan mudah dikenal dengan desain modular atau modular design. Desain modular menawarkan fleksibilitas pada produksi dan pemasaran. Bagi departemen produksi, sifat modularitas ini biasanya sangat membantu karena hal ini membuat proses pengembangan produksi dan perubahan berikutnya lebih mudah. Terlebih lagi pemasaran mungkin juga menyukai sifat modularitas karena menambah fleksibilitas pada cara-cara memberikan kepuasan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya computer aided design, yaitu penggunaan komputer untuk merancang produk secara interaktif dan mempersiapkan dokumentasi teknis. Walaupun penggunaan dan variasi peranti lunak CAD sangatlah luas, CAD secara umum masih digunakan untuk membuat gambaran kasar dan citra 3 dimensi. Nah, kemudian computer aided manufacturing atau CAM, yaitu manufaktur dibantu komputer mengacu pada penggunaan program komputer khusus untuk memandu dan mengendalikan peralatan produksi. Saat informasi CAD diterjemahkan menjadi instruksi CAM, hasil dari kedua teknologi ini disebut dengan CAD dan CAM. Berikut manfaat dari CAD dan CAM, yaitu kualitas produk. Dengan CAD, para perancang dapat menelaah lebih banyak alternatif kemungkinan masalah dan bahaya. Yang kedua, waktu desain yang lebih singkat. Fase desain lebih singkat menyebabkan biaya menjadi lebih murah dan memungkinkan respon yang lebih cepat di pasar. Next, dokumentasi produk. Nah, di sini dokumentasi produk, yaitu gambar perakitan, diagram perakitan, lembar rute, perintah kerja, engineering change notice, manajemen konfigurasi. Sekarang kita masuk ke desain jasa. Nah, bicara masalah desain jasa. Salah satu alasan produktivitas jasa adalah desain jasa. Oke, kita masuk desain jasa. Sejauh ini banyak pembahasan kita memusatkan perhatian pada apa yang disebut produk nyata, yakni barang. Sisi lain terdapat produk yang tidak nyata, yaitu jasa. Industri yang termasuk dalam industri jasa adalah perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa mulai dari prosedur kesehatan yang meninggalkan luka kecil setelah operasi usus buntu,
Nah, kemudian ada lagi seperti salon kecantikan. Nah, kemudian di sini dalam merancang produk jasa merupakan tantangan karena jasa umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan peningkatan produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain maupun pengantaran produk jasa menyertakan adanya interaksi pelanggan. Nah, demikian. Kemudian di sini kita lihat adanya desain dan pengantaran jasa. Desain jasa, pengantaran jasa, dan desain pengantaran jasa. Ada teknik yang dapat diterapkan pada produk jasa untuk mengefisienkan biaya dan meningkatkan produk. Di antaranya adalah yang pertama, penyelarasan selera, yaitu customization yang ditunda sedapat mungkin. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa customization ini adalah kemudian yang kedua adalah modularize dengan menyediakan paket-paket. Automisasi atau yang ketiga, automisasi atau mengurangi interaksi konsumen dengan pengguna mesin untuk mengganti tenaga manusia. Kemudian ada namanya moment of truth. Nah, coba kita lihat di sini, yaitu yang secara customization atau penyelarasan selera yang ditunda sedapat mungkin. Saat pelanggan berpartisipasi dalam proses desain, pemasok jasa mungkin mempunyai daftar menu jasa di mana pelanggan dapat memilih pilihannya. Dalam hal ini, pelanggan dapat berpartisipasi dalam perancangan jasa itu sendiri. Spesifikasi desain dapat berupa sebuah kontrak atau penjelasan tertulis dengan foto seperti pada operasi plastik atau tatanan rambut. Begitu pula pelanggan dapat berperan dalam pengantaran sebuah jasa atau pada keduanya, yaitu perancangan dan pengantaran. Nah, kemudian kita lihat pada pendekatan yang kedua, yaitu memodularkan produk, yaitu modularize dengan menyediakan paket-paket, yaitu memodularkan produk sehingga kustomisasinya dilaksanakan pada perubahan modul. Strategi ini menjadikan modul dirancang sebagai kesatuan standar yang tetap. Pendekatan modular pada desain produk mempunyai dampak pada perusahaan manufaktur dan jasa. Contohnya adalah ketika kita membeli sebuah motor Harley Davidson sesuai dengan fitur yang kita inginkan. Nah, kemudian automisasi, yaitu membagi jasa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengidentifikasi bagian-bagian yang menyebabkan otomatisasi atau pengurangan interaksi dengan pelanggan. Contoh, dengan memisahkan proses pencairan cek melalui mesin ATM. Bank telah merancang sebuah produk yang meningkatkan pelayanan dan mengurangi biaya dengan sangat efektif. Begitu pula perusahaan penerbangan yang sekarang memulai jasa pelayanan tanpa kita lama antri untuk membeli tiket. Nah, kemudian ada lagi yaitu moment of truth. Nah, apa itu moment of truth? Karena adanya interaksi pelanggan yang tinggi pada banyak industri jasa, teknik yang lainnya adalah untuk memfokuskan desain apa yang disebut dengan moment of truth. Ya, di mana hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan sesuatu yang sangat penting. Saat itulah kepuasan pelanggan pada sebuah jasa ditentukan. Moment of truth itu apa? Moment of truth itu adalah ingatan yang begitu berkesan yang meningkatkan atau menurunkan ekspektasi pelanggan. Ingatan tersebut mungkin sangat sederhana, seperti sebuah senyuman atau mendapatkan seorang karyawan di hotel yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada
pelanggan. Nah, itu yang disebut dengan moment of truth. Atau moment of truth itu dapat terjadi pada saat kita memesan makanan di sebuah restoran, memotong rambut, yaitu memberikan pelayanan salon rambut, atau mendaftar pada sebuah universitas. Jadi menjelaskan analisis moment of truth untuk sebuah pelayanan kepada para pelanggan. Nah, di sini tugas manajer operasi adalah mengidentifikasi moment of truth dan merancang operasi yang dapat memenuhi atau bahkan melebihi dari ekspektasi pelanggan. Nah, demikianlah Ananda sekalian mengenai desain barang dan jasa pada pertemuan 3 kita ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.